Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Kasim Maulana, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Gresik, akan memaparkan aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan modul 1.1. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih berpusat pada guru, padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada peserta didik, sehingga anak-anak kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Saya dapat belajar banyak tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam elaborasi konsep secara mandiri, dalam sesi ruang kolaborasi bersama pengajar praktek dan fasilitator, dan sesi elaborasi pemahaman bersama instruktur, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibandingkan hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan, yaitu mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center atau berpusat pada guru menjadi student center atau berpusat kepada peserta didik dengan menerapkan nilai-nilai kolaborasi, aktif, mandiri, dan berani. Sebelum saya melakukan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan perencanaan terlebih dahulu, yaitu berdiskusi dengan teman sejawat di sekolah. Selain itu, saya juga menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP. Dan saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran, diawali dengan pembiasaan berdoa terlebih dahulu untuk memunculkan sifat religius. Setelah itu, saya mulai menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sampai dengan penjelasan cara kerja saat pembuatan karya berupa desain logo dan implementasinya pada mock-up produk. Selanjutnya, murid di tiap-tiap kelompok berkolaborasi dan aktif dalam desain logo yang unik, inovatif, dan kreatif. Mereka tampak antusias dan penuh semangat saat melakukan kolaborasi penerapan desain ke mock-up yang mereka buat. Setelah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya berupa karyanya di depan kelas. Di akhir pembelajaran, saya memberikan penguatan terhadap hasil-hasil dari desain dan karya yang mereka buat. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, saya harus melakukan refleksi apa saja yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Adapun yang menjadi tantangan pada saat pembelajaran saya, yang pertama, masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dan dia hanya diam dan mengandalkan temannya saja. Yang kedua, masih ada beberapa murid yang malu atau kurang percaya diri saat presentasi hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Maka solusi yang bisa saya berikan adalah: yang pertama, melakukan bimbingan secara personal kepada anak-anak yang tidak mau bekerja sama. Yang kedua, melatih anak-anak yang kurang percaya diri atau malu-malu dalam berpresentasi untuk berani berbicara di depan kelas dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa, yakni presentasi di kelas, agar mereka terbiasa dalam berkomunikasi untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atta Larasya dari kelas 11 TKV 1 di SMKN 1 Nirorejo. Saya merasa sangat senang sekali belajar desain ilustrasi berupa pembuatan logo bersama dengan Bapak Kasim Maulana. Selama saya diajar Bapak Kasim Maulana, beliau sangat asik dan mudah berinteraksi kepada siswa dan siswinya saat pembelajaran. Tidak hanya pembelajaran di kelas saja, melainkan juga di luar kelas. Saya merasa senang dan nyaman karena pembelajaran beliau yang sangat asik dan juga tidak membuat bosan para siswanya. Beliau juga memberikan ruang kepada kami untuk bisa bercerita kepada beliau, sehingga beliau dapat menjadi guru sekaligus teman untuk kami. Terima kasih kepada Bapak
karena telah mengajarkan kami pelajaran yang sangat menyenangkan dan juga berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawan Dwi Angga Espendi selaku rekan sejawat dari Bapak Kasim Maulana. Saya dari SMK Negeri 1 Njorjo yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Baik, Bapak dan Ibu, di sini dalam pembelajaran yang sudah dilakukan oleh beliau, bahwa dengan metode project based learning, saya rasa sudah sesuai dengan karakter pendidikan yang bertujuan untuk lebih berorientasi pada peningkatan soft skill dan keterampilan siswa. Dalam proses pembelajaran, Bapak Kasim Maulana ini telah menerapkan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara untuk menumbuhkan potensi peserta didik sesuai dengan kekuatan kodratnya, dan beliau juga melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sehingga menjadikan peserta didik mampu mengeksplorasi dirinya secara maksimal, tentunya secara optimal juga untuk membentuk karakter peserta didik yang lebih aktif, berkolaboratif, mandiri, dan berani. Sukses terus untuk Bapak Kasim Maulana, dan sukses juga untuk program guru penggerak, yang mana kegiatan ini sangat mendukung untuk meningkatkan kompetensi baik Bapak Ibu guru dan juga untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Sekian testimoni saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan nasional revolusi mental membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia,
Bangun bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramai Kamaseka, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Gresik. Ya, di sini saya akan melaksanakan pengambilan video yaitu tentang aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bu Ivi. Nanti kita akan melaksanakan praobservasi untuk selanjutnya observasi dan yang terakhir pasca observasi. Untuk kegiatan praobservasi ini bertujuan agar nantinya ketika pelaksanaan observasi, Bu Ivi ketika proses pembelajaran bisa lebih siap lagi, lebih percaya diri karena sudah direncanakan di kegiatan praobservasi Bu Ivi. Ya,
Mari kita langsung saja mulai kegiatan pra observasinya. Ya, selamat pagi Bu Ivi. Selamat pagi Pak Rama. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya Bu Ivi, untuk kegiatan pra observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ivi. Bisa langsung kita mulai saja ya. Pertanyaan pertama Bu Ivi, tentang terkait tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai pada saat pembelajaran nanti. Dalam modul ajar yang telah saya buat dan akan saya presentasikan dengan Pak Rama nanti ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan kembali tentang bentuk-bentuk norma yang ada di Indonesia. Kemudian peserta didik dapat menganalisis tentang berbagai bentuk norma sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang pelajar di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengimplementasikan bentuk norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi pembelajaran tentang bentuk-bentuk norma ya pada aktivitas sehari-hari ya, entah itu di rumah, di sekolah, di masyarakat gitu nggih. Nggih. Terus kemudian area pengembangan apa yang ingin BIV capai nantinya pada peserta didik? Area pengembangan dalam pembelajaran saya kali ini, yakni saya menginginkan keterampilan berbicara, kemampuan public speaking peserta didik dalam menyampaikan ide dan juga kreasinya. Selain itu, saya juga menginginkan peserta didik saya terampil dalam membuat sebuah kreasi atau hasil karya dalam mengungkapkan ide-ide penting yang ada dalam dirinya dalam sebuah karya yang bagus. Oke, jadi pengembangannya ke arah situ nggih Bu Ivi, kayak kepercayaan diri siswa, keterampilan mereka berkomunikasi, berbicara di depan publik gitu, terus percaya diri mereka gitu aja Bu Ivi nggih. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu Ivi, model pembelajaran apa yang nantinya Bu Ivi gunakan? Model pembelajaran yang saya gunakan dalam kegiatan belajar ini yakni PBL Pak, Problem Based Learning. Jadi saya memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, beberapa permasalahan, kemudian peserta didik menganalisa dan menyimpulkan. Ya, jadi yang digunakan berbasis masalah ya, model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Jadi nantinya di modul ajar nanti ada sintaknya nggih, sintak terkait PBL tadi nggih Bu Ivi. Baiklah, selanjutnya Bu Ivi, strategi pembelajaran apa yang Bu Ivi gunakan? Jadi strategi pembelajaran yang saya gunakan yakni diferensiasi produk, pendekatan diferensiasi, tepatnya diferensiasi produk. Nanti sebelum memulai kegiatan belajar pada akhir materi, saya akan memberikan asesmen diagnostik non kognitif. Kemudian pada awal pembelajaran materi norma ini saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik, kemudian menampilkan beberapa video pembelajaran dan juga menampilkan beberapa permasalahan terkait model PBL. Oh, jadi diferensiasinya ke produk aja nggih, Bu Ivi nggih. Apa ada lagi? Ada kontennya juga Pak. Jadi di bahan ajar itu saya sampaikan ada beberapa konten pembelajaran yang berbeda, dan dari pertanyaan di LKPD-nya pun yang LKPD kelompok ini saya desain berbeda. Jadi setiap peserta didik, setiap kelompok itu memiliki kesempatan berbicara dengan topik yang berbeda-beda. Oh, jadi konten sama produk nggih. Untuk produknya ini disesuaikan dengan apa Bu Ivi? Minatkah atau bakat mereka gitu? Berdasarkan minat bakat mereka. Jadi ketika di dalam asesmen awalnya itu tercantum beberapa kesukaan mereka, misalnya mereka suka menggunting, menempel, membuat kreasi baru, ataupun juga mengolah kata. Nanti saya kemas dalam pembagian kelompok itu Pak, minat bakatnya. Oh ya, jadi cukup menarik ya Bu Ivi, berdasarkan diferensiasi produk. Jadi nanti yang dihasilkan tadi di akhir itu produknya berbeda-beda sesuai dengan bakat minat mereka nggih. Oke. Selanjutnya Bu Ivi, untuk penilaian di dalam kelasnya nanti gimana asesmennya? Asesmennya yakni ada 2 Pak, LKPD kelompok. Nanti saya nilai berdasarkan hasil kreasinya itu dan juga berdasarkan konten pembelajaran dari jawaban mereka yang mereka tuangkan dalam LKPD kelompok. Kemudian saya juga mengadakan asesmen formatif individu untuk menilai atau mengevaluasi ketercapaian pembelajaran hari ini. Oh, jadi bentuk asesmen di akhirnya itu ada kelompok dan juga individu nggih. Nggih. Untuk yang terakhir ini Bu Ivi. Untuk waktu pelaksanaan kira-kira kapan Bu Ivi akan dilaksanakan? Boleh, insya Allah dilaksanakan pada hari Kamis besok Pak, tanggal 24. Oke, jadi pelaksanaannya hari Kamis nggih. Iya. Oke. Berarti Bu Ivi mungkin itu saja yang saya tanyakan
Besok sampai ketemu lagi pada tanggal 24 ketika pelaksanaan pembelajaran. Nanti saya akan melihat proses pembelajaran yang Bu Ivi lakukan. Semoga lancar, semoga Bu Ivi juga lebih percaya diri ketika pembelajaran nanti. Oke, terima kasih Bu Ivi nggih. Ya, baiklah, demikian wawancara saya atau bentuk pra observasi saya yang saya lakukan kepada rekan sejawat saya Bu Ivi. Sampai ketemu di kegiatan observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya dengan Vivi akan melakukan observasi atau pengamatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Vivi. Kemarin kita berdua sudah ngobrol-ngobrol tentang pra-observasi, yaitu perencanaan atau pengembangan yang akan dilakukan Bu Vivi untuk pembelajaran hari ini. Oke, sudah siap Bu Vivi? Siap. Ya, nanti Bu Vivi silakan mengajar, nanti saya akan mengamati proses belajar Bu Vivi dari belakang. Oke, silakan. Mari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sifat anak salim. Kita akhiri belajar hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Sebelum istirahat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mau makan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ramai Kamasega, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gresik. Di sini saya dan rekan saya Bu Ivi dan pengajar praktik saya Bu Sulis akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik lanjutan yang kemarin sudah kita lakukan, yaitu kegiatan pra observasi dan observasi. Selanjutnya hari ini menindaklanjuti dari kegiatan kemarin, yaitu kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan kegiatan rekan kerja saya, kegiatan proses pembelajaran yang telah dilakukan Bu Ivi untuk direfleksikan pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan pasca observasi. Oke, untuk itu kita langsung saja melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ya, assalamualaikum Bu Ivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Rahman. Oke, Vivi, di sini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, yaitu untuk menindaklanjuti kegiatan yang kemarin, observasi dan observasinya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Vivi terkait observasi yang saya lakukan kemarin di pembelajaran yang Vivi lakukan. Kemudian juga ada beberapa yang ingin saya sampaikan juga ke Vivi. Baik Vivi, kita langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Vivi setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Merasa senang dan awalnya malu, tapi saya rasa kelamaan ada cross check dari panjenengan juga, jadi saya merasa termotivasi untuk selalu melakukan terbaik. Oke, terus selanjutnya Vivi, bagaimana rasanya ya ketika kan berbeda nih pelaksanaan pembelajaran ketika melaksanakan sendiri dengan adanya observer atau supervisi yang melihat dengan mengajar atau mengamati mengajar kan berbeda pastinya nih. Kemudian apa yang Vivi rasakan dengan perbedaan ini? Adanya observasi, adanya supervisor dan adanya observer yang ada. Ya, perasaan saya senang dan juga awalnya masih sedikit canggung,
awal kan kelihatan apa kayak mungkin dipantau, tapi lama-kelamaan saya merasa enjoy. Kemudian ada istilahnya ada feedback dari Pak Rama, jadi saya merasa termotivasi. Misalnya sering-sering aja didamping biar kita semakin baik belajar. Oh, jadi ketika mengaji ada pendampingan itu lebih berusaha lebih maksimal lagi gitu. Oke, iya. Jadi lebih termotivasi untuk menampilkan lebih optimal gitu Iya, daripada mengajar sendiri tanpa ada yang mengamati atau mengobservasi gitu. Nah, kemudian selanjutnya Vivi bisa nggak menceritakan kembali bagaimana sih proses pembelajaran yang kemarin Vivi lakukan? Iya. Dalam kegiatan pembelajaran yang bisa laksanakan kemarin terdapat 3 tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kembali bentuk-bentuk norma yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengimplementasikan norma dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkup sekolah, di masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisa atau menganalisis sikap yang sesuai dengan kaidah norma yang berlaku dalam negara Republik Indonesia. Yang ketiga kemarin itu kemudian di awal saya memberikan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dalam model pembelajaran PPL, di mana peserta didik saya berikan permasalahan terlebih dahulu untuk menarik mereka untuk bernalar kritis. Kemudian keterampilan yang saya ambil pada pembelajaran tersebut yaitu keterampilan sikap. Jadi saya ingin peserta didik itu mampu berpendapat, mampu berbicara di depan umum dengan rasa percaya diri dan juga penuh tanggung jawab. Ya, Bibi, memang ketika saya melakukan observasi di proses pembelajaran kemarin di Panjenengan kita mengajar, memang kegiatan yang Bibi mengembangkan yang Bibi sampaikan ketika praobservasi itu lebih mengembangkan tentang keterampilan berbicara mereka, motivasi percaya diri mereka. Itu memang saya lihat kemarin memang sudah muncul di catatan saya sendiri, di mana peserta didik memang aktif berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian mereka ketika menampilkan hasil karyanya, bercerita tentang hasil karyanya juga terlihat lebih percaya diri. Saya rasa yang ingin dikembangkan kemarin sudah muncul di catatan saya kemarin. Kemudian apakah ada hambatan nih yang terjadi selama proses pembelajaran kemarin yang Ibu rasakan kemarin? Kalau hambatan saya rasa tidak ada, Pak. Namun saya tuh merasa ada salah satu siltak yang mungkin saat identifikasi masalah. Kemarin itu kan saya dalam pembelajaran identifikasi permasalahan yang saya sampaikan ke anak-anak saya berikan sebuah gambar tentang seorang pencuri yang ditangkap oleh polisi. Tujuan pembelajaran saya itu kan anak-anak bisa menganalisa, oh dari perbuatan ini yang tidak sesuai dengan kaidah norma apa saja seharusnya yang dilakukan bagaimana. Nah, di situ saya memberikan contoh seseorang ditangkap polisi karena perbuatan mencurinya. Kemudian anak-anak saya minta menganalisa pelanggaran apa yang dia lakukan, termasuk dalam pelanggaran norma agama dan juga norma hukum serta norma kesopanan. Seharusnya saya kemarin ketika memberikan permasalahan itu saya mengangkat permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang biasanya peserta didik lakukan, seperti halnya mereka kan seringkali berbicara keras ketika ada bapak ibu guru menjelaskan, dan itu kan sudah tidak sesuai dengan kaidah norma. Kemudian kadang-kala mereka mohon maaf ya para mak duduknya kaki sambil diangkat di atas kursi, ataupun kadang-kala itu ketika tidak ada bapak ibu guru mereka seringkali duduk di atas meja. Seharusnya kemarin saya mengambil contoh yang seperti itu, pelanggaran yang biasanya mereka lakukan, dengan harapan selain belajar menganalisa mereka juga bisa meng-cross check kepribadian atau sikap mereka agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Oh, jadi yang saya tangkap tadi hambatannya terkait tentang permasalahan yang diberikan pada saat identifikasi masalah gitu ya, yang disampaikan tadi tidak terkait dengan kehidupan pekerja sehari-hari. Iya, mungkin terlalu jauh dari kehidupan mereka sih. Memang itu ya saya rasa mereka mampu bisa menjawab, namun alangkah lebih baiknya jika saya memberikan contoh yang sesuai dengan yang biasanya mereka lakukan. Iya. Oh, betul ya. Terus kira-kira nih kenapa Bibi sampai tidak kepikiran untuk menyampaikan permasalahan yang ada di sekitar mereka? Kira-kira apa yang terjadi? Maksudnya kenapa itu bisa terjadi? Apa Bibi nggak lupa atau gimana? Iya, saya mungkin sedikit lupa, dan saya juga sering kali itu kan
Iya, di pemberitaan itu kan banyak pencurian dan itu banyak kan pelakunya itu kan anak-anak di bawah umur, jadi maksud hati terus biar sedikit lebih tinggi, ya lebih jauh mereka biar analisanya lebih baik gitu kan. Tapi dalam hati ya mereka kan masih dalam ranah sekolah dasar, jadi seharusnya ya itu yang pelanggaran yang biasanya mereka lakukan itu yang dijadikan bahan untuk proses analisis permasalahan. Jadi walaupun pelanggaran kecil ketika kayak misalkan berbicara keras, mengangkat kaki itu walaupun itu pelanggaran kecil, tetapi itu relate dengan kehidupan kita sehari-hari sekolah. Seharusnya itu memang dimunculkan di kegiatan bahwa itu sebuah masalah yang bagaimana cara mencari solusinya gitu gitu. Ya, istilahnya kita bisa menguatkan pendidikan karakter mereka. Saya juga setuju dengan pendapat itu. Kemudian Bu Ivi, pertanyaan selanjutnya, nah kira-kira nih solusi apa yang bisa Ibu Ivi lakukan untuk mengurangi agar kayak kesalahan tadi atau hambatan tadi itu tidak muncul di pembelajaran selanjutnya? Dari kegiatan kemarin saya merasa bahwa saya sebagai seorang guru saya harus menyiapkan pembelajaran yang sebaik-baiknya, baik dalam sarana prasarana maupun dalam desain perencanaan pembelajaran, dan saya juga harus lebih sering melakukan diskusi dengan rekan sejawat ataupun dengan pimpinan lembaga untuk perbaikan diri ataupun umpan balik dalam diri yang lebih baik. Jadi lebih sering melakukan kolaborasi dengan diskusi yang lain, dengan rekan sejawat terkait pembelajaran bagian yang menarik, bagaimana yang seharusnya dilakukan, mengambil pengalaman dari rekan sejawat itu di BIPI. Ini saya rasa itu solusi yang bagus di BIPI, yaitu memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekolah kita untuk memperdalam keilmuan kita. Selanjutnya BIPI yang mungkin yang terakhir ya yang ingin saya tanyakan, kira-kira nih kapan Ibu akan mulai untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Maksud saya kegiatan yang akan dilakukan seperti berdiskusi dengan kolaborasi dengan rekan sejawat lebih sering lagi untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya agar tidak terjadi hambatan seperti itu lagi. Kapan mungkin mulai minggu depan Pak, jadi kan sekarang sudah di akhir materi, modul ajarnya masih sama dengan yang APPN, jadi besok kan minggu depan itu kan sudah ganti materi dengan perencanaan yang lebih baru lagi. Jadi sebelum saya sampaikan ke anak-anak, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lainnya sebagai feedback atau perbaikan ketika ada kekurangan dalam perencanaan yang sudah saya tulis. Jadi mulai minggu depan di akan melaksanakan tadi yang direncanakan tadi. Baik Bu Ivi, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan Bu Ivi terkait kegiatan refleksi atau pasca observasi proses belajar yang Bu Ivi lakukan kemarin. Mungkin bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baiklah, demikian adalah kegiatan proses pasca observasi yang saya lakukan dengan rekan saya Bu Ivi, kemudian yang didampingi juga oleh pengajar praktik saya Bu Sulis dan Musik. Mungkin selanjutnya apakah ada yang mau disampaikan oleh Bu Sulis terkait hasil dari percakapan saya tadi dengan Bu Ivi? Terima kasih, mungkin saya dapat menyampaikan sedikit penguatan dari apa yang sudah dilakukan terkait pasca observasi dari Bu Ivi dan Pak Rama. Yang saya lihat tadi dan saya perhatikan, Pak Rama sudah melakukan supervisi akademik sesuai dengan alur coaching Pak ya. Jadi setelah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ivi kemarin yang sudah dengan observasi, sudah ada solusi dan kemudian ada tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh Bu Vivi, dan beliau juga akan kedepannya akan melaksanakan pembelajaran sehingga yang saya harapkan nanti juga pembelajaran yang dilakukan di pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik. Seperti itu yang Oke, terima kasih Bu Sulis atas masukan dan tanggapannya. sama Pak. Demikian kegiatan pasca observasi yang kami lakukan. Mungkin dapat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jika alam tak dijaga. Lingkungan rusak, muncullah banyak bencana. Mari hindari buang sampah sembarangan. Ayo belajar mengolahnya dengan tepat. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Mari kita terapkan. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Bersama merawat alam. Gunakan lagi barang yang bisa dipakai ulang. Pilihlah bahan yang tak rusakkan lingkungan. Jangan lupakan proses mendaur ulang. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Mari kita terapkan. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Bersama merawat alam. Bersama merawat alam. Bersama merawat alam. Tahukah kamu jika alam tak dijaga, lingkungan rusak, muncullah banyak bencana. Mari hindari buang sampah sembarangan. Ayo belajar mengolahnya dengan tepat. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Mari kita terapkan. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Bersama merawat alam. Gunakan lagi barang yang bisa dipakai ulang. Pilihlah bahan yang tak rusakkan lingkungan. Jangan lupakan proses mendaur ulang. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle.